selanjutnya disebut sebagai termohon. Yang pertama, objek permohonan, yaitu penyitaan barang bukti berupa satu unit handphone merek Xiaomi model 21073SG warna hitam dengan nomor email dan seterusnya. Yang kedua, satu buah SIM card dengan nomor 0811997099. Yang ketiga, satu buah akun Instagram dengan nama akun Aiman Wicaksono dan seterusnya. Keempat, satu buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com yang telah diubah oleh penyidik dan seterusnya. Berdasarkan penetapan izin penyitaan dari pengadilan nomor 3/pen/sit/2024/PM Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2024 sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Berdasarkan laporan yang pertama, laporan polisi nomor LP-B-11-11/2023/SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 13 November 2023 atas nama pelapor Saudara Fikri Fahrudin. Yang kedua, ini laporan ada sampai 6 yang masing-masing dilaporkan dengan pada tanggal 13 November 2023. Kami anggap sudah dibacakan ya, Mulia. Yang kedua, dasar permohonan pra peradilan. 1. Bahwa pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP berbunyi, pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum. C. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 2. Bahwa tujuan pra peradilan sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pasal 80 KUHP adalah sebagai berikut. Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Artinya, esensi dari pra peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara profesional, tidak sewenang-wenang, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Bahwa berkenaan dengan permohonan pra peradilan pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan putusan terkait perluasan ruang lingkup dalam penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang menjadi objek pemeriksaan dalam ranah pra peradilan. Keempat, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya nomor 21/12/2014 tanggal 28 April 2014 berkenaan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Bakhtiar Abdul Fattah. Kami anggap dibacakan yang mulia. 5. Bahwa merujuk pada angka 1.1.3 dan angka 1.1.4 diktum amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut di atas menegaskan pasal 7 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka
penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 6. Bahwa berdasarkan hal di atas, penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari termohon dan karenanya termasuk dalam objek pra-peradilan, sehingga sudah cukup dapat dijadikan dalil dan alasan hukum bagi pemohon untuk menguji keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh termohon melalui upaya pra-peradilan. Nomor 7 kami anggap dibacakan. Nomor 8 kami anggap dibacakan. Nomor 7 kami anggap dibacakan. Nomor 8, bahwa dari beberapa putusan tersebut di atas semakin memperkuat alasan pemohon untuk mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan yang tidak sesuai ketentuan dalam kitab penetapan dari pengadilan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh termohon, sehingga sangat jelas tindakan tersebut telah menimbulkan hak hukum atau konstitusi bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan penyitaan tersebut melalui upaya hukum pra-peradilan. Bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut, apabila pra-peradilan dikaitkan dengan pandangan Surjono Sukanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Seterusnya kami anggap dibacakan. 10. Bahwa upaya penggunaan hak untuk mengajukan pra-peradilan tersebut juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menegaskan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Ya, diteruskan oleh tim kami. Izin melanjutkan Yang Mulia. 3. Alasan permohonan pra-peradilan. Bahwa 1. Bahwa pada tanggal 11 November 2023 pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat dengan transkrip pernyataan sebagai berikut. Mas Aiman, silakan Mas. Terima kasih. Ini sudah direkord semua ya. Ini saya umum menyampaikan yang informasi yang belum tersampaikan sebelumnya sesungguhnya. Nanti saya akan cerita soal apa yang juga terjadi. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandan yang nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta atau untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ini firm, ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Harian Media Indonesia,
kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan, bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi. Polres di seluruh Indonesia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, High Definition atau kualitas yang terbaik, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres setempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segalalah gerak-gerak aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah. Itu termonitor oleh Polres setempat. Kalau tujuannya baik benar tidak ada masalah, seperti 2019 untuk dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye, sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Ketika gerak-gerak aktivitas penyelenggara dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin dengan informasi yang tadi pertama saya sampaikan bahwa ada arahan untuk memenangkan Prabowo Gibran, bahkan otomatis ya, mungkin oknum-oknum yang tadi ya juga kemudian bisa melakukan hal serupa. Misalnya, ketika ada hal-hal yang dirasa bisa dikasuskan, maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas pemilu, yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu misalnya. Ini bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa. Nah, saya yakin di situ kepolisian juga banyak sekali, bukan banyak ya, banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya, mempertahankan netralitasnya. Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan tertinggi, termasuk juga Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, tetap memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya, hal-hal seperti yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah. Saya berharap itu hal yang salah. Tetapi ketika melihat fenomena di luar daerah sana, di Pematang Siantar, di mana baliho Ganjar dicopot, kemudian baliho di Jawa Timur, yang kemudian dikatakan oleh Harian Media Indonesia dibackingi oleh pihak kepolisian di sana. Lalu kemudian ada integrasi CCTV dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres setempat. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu, dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Jadi, mari, saya sebagainya juru bicara TPN Ganjar Mahfud 2024, saya himbau pada teman-teman kepolisian untuk tetap netral, tetap menyuarakan nurani dan berfungsi sesuai dengan tupoksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Dua, bahwa sebelum pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023, video angka 1 di atas, pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan pemohon aku dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan terus berlangsung komunikasi melalui chat WhatsApp sampai dengan tanggal 14 November 2023. 3. Bahwa pemohon pada saat menerima informasi dari narasumber masih dalam kapasitas sebagai wartawan dan masih aktif sebagai wartawan serta masih menjabat sebagai pimpinan redaksi Sindo News TV dan Wakil Pimpinan Redaksi iNews TV
Hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers yang berbunyi, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang mana maksud dari kegiatan jurnalistik tersebut menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 4. Bahwa seluruh informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh pemohon tersebut di atas merupakan informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh pemohon selama menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis, dan karenanya pemohon mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi atau gagasan tersebut tanpa adanya pelarangan dan atau intimidasi dari pihak manapun. 5. Bahwa pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT Sun Televisi Network pada tanggal 1 November 2023 dan perusahaan pers berdasarkan surat tanggapan tanggal 6 November 2023 telah mengeluarkan persetujuan cuti kepada pemohon mulai efektif cuti pada tanggal 28 November 2023 dan pemohon tidak lagi menjalankan tugas profesi wartawan sejak tanggal tersebut. 6. Bahwa pemohon sejak tanggal 4 November 2023 telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai Perindo dan dari peserta pemilu yang sah. 7. Bahwa selain calon legislatif, pemohon juga mendapatkan tugas sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud mulai efektif bekerja pada tanggal 28 November 2023 pada saat mulai jadwal kampanye ditetapkan oleh KPU RI. Surat tugas juru bicara TPN dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan surat keputusan nomor sekian yang ditandatangani oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. 8. Bahwa atas pernyataan pemohon pada konferensi pers tanggal 11 November 2023, pemohon dilaporkan oleh 6 orang pelapor berdasarkan kami anggap dibacakan. 9. Bahwa ke-6 pelapor tersebut awalnya melaporkan pemohon dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang terjadi pada tanggal 11 November 2023 di Menteng, Jakarta Pusat. 10. Bahwa setelah gelar perkara penyelidikan laporan polisi tersebut, kemudian status perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas ternyata tidak memenuhi unsur pidana dan alat bukti yang cukup, sehingga laporan polisi tersebut hanya terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 11. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa sejak awal termohon mengetahui dan atau
menyadari status pemohon sebagai wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang ITE, dikarenakan unsur tanpa hak dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak terpenuhi, sebab pemohon sebagai wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Pers berhak untuk menyebarkan informasi dari hasil kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 12. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pernyataan staf ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Joko Agung Heriadi pada saat bimbingan teknis atau BIMTEK atau pelatihan untuk pelatih tentang Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia tanggal 27 sampai 28 Februari 2015 di Pusdiklat Kominfo sebagaimana dikutip dari web resmi berita Kominfo sesuai link dianggap dibacakan, menyatakan, menurut Agung, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah memberikan perlindungan bagi wartawan karena adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan adanya unsur tanpa hak, wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Pers tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE jika telah menerapkan kode etik jurnalistik. Artinya, wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan Undang-Undang Pers dilindungi haknya. Jika dalam tugas jurnalistiknya tersebut ada komplain dari masyarakat terkait penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik, kata Agung saat membuka BIMTEK. 13. Bahwa dengan tidak memenuhi alat bukti yang cukup dan unsur-unsur dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE tersebut, maka sudah seharusnya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 dan garis miring atau pasal 14 ayat 2 dan garis miring pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1945